Selamat pagi semuanya, shalom. Oke, yuk kita mulai doa kita yuk. Tuhan terima kasih, Engkau baik. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Pagi hari ini sama-sama kami mau beribadah. Kami mau datang kepada Tuhan. Sertai setiap kami Bapa. Berkati morning prayer kami di dalam nama Yesus. Biar hadirat-Mu mengalir buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya, kami menyembah, kami bersyukur. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Tuhan yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Sungguh besar kasih-Mu, Yesus. Kinaraboya ralalabakana maya ralalaba. Haleluya, haleluya. Bapa Kau baik, Kau setia. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Yaralalalaba kata karabaya ralalabashanda. Oh, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermas-Mu bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu. Amin. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermas-Mu bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu ya Rabba ya Rabba, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Haleluya. Mari sembah Dia bersama-sama. Shana rabaya ralalalala bayara lalalamo. Oh, kami muliakan, kami tinggikan Yesus Tuhan. Mengalir kasih setia-Mu, sungguh ajaib perkenanan-Mu melimpah tercurah. Haleluya. Kami bawa hidup ini, oh tinggikan diri-Mu Tuhan mengatasi apapun. Yesus Shanara bayara la bayara la basana. Haleluya, haleluya. Kiara la 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 bayara la la bayara la la bayara la la bayara la ba. Shana ramaya nananamo. Oh, kita berikan tepuk tangan lagi buat Allah kita yang hidup. Dia baik dan sungguh baik. Dia luar biasa. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Tolong setiap kami, berkati setiap kami, urapi dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, ayo sama-sama kita datang sama Tuhan. Ya, kita buka di dalam Yudas, kitab Yudas. Ini hanya satu pasal Bapak Ibu Saudara. Kitab Yudas pasal yang pertama. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat yang ke 17. Yuk kita buka. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 dan seterusnya. Sudah dapat semua? Sudah ya? Yuk kita baca ya. Yudas pasal yang pertama ayat ke-17 dan seterusnya. Perikop di atas di situ, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ya, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman. Ya, menjelang apa? Akhir zaman. Akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan. Saya mau tanya, kira-kira pengejek-pengejek ini zaman sekarang udah ada, udah rame atau belum ada? Udah rame. Jadi hari ini menjelang akhir zaman atau kita sudah di akhir zaman ini? Nah, di sini kita perlu tahu supaya kita bisa membedakan yang mana menjelang, yang mana kita lagi akhir zaman ini. Gitu ya. Ternyata akan ada banyak tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Oh, ya, ternyata mereka ini jahat juga. Ayat 19. Mereka adalah pemecah belah. Tuh. Yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Bisa jadi mereka ini melibatkan Roh Kudus, bisa jadi. Tetapi Roh Kudus sudah bilang begini, mereka tidak lakukan sama sekali. Itu dia yang parahnya. Tapi pengakuan mereka, oh kami orang percaya kami. Kami penuh dengan Roh Kudus. Kami gini gitu. Namun dari buahnya lah kita akan melihat. Amin. Ya. Lihat di sini ya. Mereka adalah pemecah belah, ya. Mereka ini bukan yang mecahin masalah. Tetapi mereka memecah belah kesatuan gereja, kesatuan umat-umat Tuhan, kesatuan setiap orang-orang percaya di komunitasnya. Mereka ini datang untuk memecah belah. Bapak Ibu Saudara jangan kaget. Ada orang-orang yang seperti ini. Kita kan bertanya, kenapa kamu ini pekerjaannya seperti itu? Namun bagi dia itu adalah tugas katanya. Kan aneh sendiri dia. Ya, memecah belah di gereja, memecah belah di pelayanan, memecah belah di rumah tangga bahkan. Ya. Seperti seolah-olah hobi. Artinya adalah orang-orang ini
Bukan penuh dengan Roh Kudus, tetapi penuh dengan Roh Kudus. Ya. Mereka ini pemecah belah. Jemaat di situ sudah bersatu, berpadu bersama-sama. Nah, dia datang, dia sebagai pemecah belah. Dan paling banyak, ya, paling banyak ininya itunya, protesnya segala macam. Tetapi dia tidak pernah melakukan. Ya, dia hanya tahu mengkritik. Dia hanya tahu, ya, ngomongin orang. Dia hanya tahu yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah dia berbuat baik bagi dirinya sendiri. Padahal dia sedang memecah belah. Ya. Hidup tanpa Roh Kudus. Ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku, perhatikan yang baik ya, yang kekasih. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, hal ini sudah kita lakukan dari tahun lalu, seturut dengan umur gereja kita. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Kita menyediakan morning prayer. Kita menyediakan doa api, ya. Doa air, doa asap itu aja yang belum. Ya. Doa api sudah. Bahasa roh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di LCC, yang berkomitmen di LCC, kita doakan dan sekarang sudah pada bisa bahasa roh. Ya kan? Itu artinya Tuhan memberikan fasilitas yang luar biasa kepada setiap kita supaya kita dekat dengan Dia. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, ya, berdoalah dalam Roh Kudus ini berdoa di dalam kehendak. Tapi juga bisa jadi berdoa di dalam bahasa roh karena membangun diri sendiri. Berdoa dalam bahasa roh. Bahasa roh itu yang bubble, ya bubble, ya itu ada seperti baba, lala atau apa, ya. Itu membangun diri sendiri, bukan membangun orang lain. Ya, mengerti di sini? Itu membangun diri sendiri. Rata-rata seperti itu. Namun ada juga yang bubble bisa membangun orang lain. Itu yang namanya karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus dalam bahasa roh untuk meneguhkan orang lain. Tetapi harus dibarengi dengan penafsir bahasa roh itu, penterjemah kira-kira. Yang bisa menerjemahkan maksud dan tujuan bahasa roh itu apa kepada jemaat, ya. Tapi kalau dia di depan jemaat cuman bala, ya, lah jemaatnya ya ndak ngerti apa ini, bala tentara surga kah, bala apa, bala puak. Ya, apalagi kalau misalnya ya sandal lama sandal baru, sandal lama sandal baru, ya kan, wah ribet itu, ya. Nah, harus ada penterjemah di sampingnya supaya orang itu dibangun. Tetapi di sini berdoalah dalam Roh Kudus. Kita harus berdoa dalam Roh Kudus. Penting. Berdoa dalam Roh Kudus itu sangat menolong setiap kita untuk melewati musim hidup kita. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Katakan amin. Peliharalah dirimu. Demikian itu seperti yang di atas tadi yang kita baca, Bapak Ibu Saudara. Dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Kalau kita mau menantikan rahmat Tuhan kita, saya mau kasih tahu, jangan malas doa pagi. Itu aja. Karena rahmatnya selalu baru setiap
pagi-pagi benar. Rahmat Tuhan bukan baru setiap siang. Rahmat Tuhan bukan baru setiap sore, tetapi setiap pagi. Di situ artinya pagi-pagi benar. Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Ya, itu pagi-pagi benar. Saya yakin engkau yang ikut doa pagi dan setia, apalagi hari ini, engkau pasti menerima rahmat daripada Tuhan. Katakan amin. Rahmat itu berbicara apa? Peninggian, promosi, berkat-berkat Tuhan. Apalagi semua yang terbaik daripada Tuhan, penyediaan Tuhan. Semua ada 12. Ya, 12 maksud itu. 5 aja kita udah tahu, waduh udah keren nih, udah lebih-lebih nih. Betul enggak? Ya. Tetapi kita harus berprinsip begini, saya terima Tuhan rahmat-Mu setiap pagi. Ya. Kita harus terima itu dengan iman kita. Amin. Saya kembali lagi ke ayat yang 19. Ya, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa roh. Tetapi ayat 20 berbanding terbalik. Berdoalah dalam roh. Kalau kita disuruh Tuhan untuk berdoa dalam roh, itu artinya ya syaratnya adalah kita harus punya Roh Kudus. Kita harus punya Roh Kudus. Ya. Kita harus punya Roh Kudus. Baru kita bisa berdoa dalam bahasa roh. Baru kita bisa berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh. Ya, rasakan getarannya Bapak Ibu Saudara. Rasakan vibe-nya yang luar biasa itu. Ingat baik-baik, Roh Kudus ketika ada di hati kita, Dia akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Amin. Ya, tetap kuat Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita ini mudah terpengaruh oleh perubahan dunia. No. Biarkan dunia seperti apa standarnya, omongannya, biarkan. Itu dunia. Sekalipun dia orang percaya, tapi kalau penuh dengan kedagingan terus, penuh dengan cemburu, penuh dengan amarah, penuh dengan perselisihan, dia belum menjadi sepenuhnya anak Tuhan. Dia masih duniawi. Ya, berubahlah. Jangan pekerjaannya iri dengki terus. Tidak boleh itu. Ya, jealous, cemburuan terus. Ya. Jangan sampai kita nih orang tua, kita punya anak lalu kita salahin anak kita terus. Hei, kita orang tua harus lebih dewasa dari anak kita. Amin. Ya. Ini yang di YouTube juga dengar ini. Anda yang dewasa udah umur 50, 60 sadari. Ya. Udah umur segitu masa nggak dewasa-dewasa. Jangan salahin anak. Udah. Anak mungkin nggak bisa memberi yang bagaimana. Kita lah yang harus terus memberi. Minimal kita memberi doa untuk mereka. Itu sikap dewasa. Tapi kalau kamu nih ya gini gitu. No, itu malah membanding-bandingkan. Gak menjadi berkat. Anakmu bukan lebih sayang sama kamu. Ya, tetapi dia akan komplain. Dia akan menjauh. Kalau dia memberi sesuatu terpaksa. Nggak enak ya begitu. Tapi kalau dia memberi dengan sukacita untuk kita orang tua ini. Ya, kita tuh rasanya, oh Tuhan. Udah dikasih berkat, senangnya. Kan akhirnya kita mudah disembuhkan. Makanya ada banyak orang tua ya ada susah yang
hati, bukan fisiknya sebenarnya yang sakit, hatinya yang sakit. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita juga sebagai anak nggak boleh iri-irian sama adik-beradik kita. Nggak boleh. Kalau kita iri-irian, ya udah gede, udah umur 25 tahun, 30 tahun, harusnya bekerja menghasilkan uang sendiri. Orang tua mau kasih anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang ke-13, anak yang ke-20. Mungkin ada kali ya. Mungkin. Ini kan jarang. Ya kan, terserah dia mau kasih siapa. Dia mau sayang sama siapa atau lebih sayang kepada siapa. Lah biarkan orang tua begitu. Kita ini jangan iri-irian. Nggak boleh begitu. Supaya kita jadi berkenan dan tidak menjadi pemecah. Kalau kita iri, pasti jadi pemecah belah. Hati-hati terhadap dosa iri hati itu. Ya. Nah, kita jemaat, kita juga harus bersyukur kalau gembala kita, ya, misalnya lagi memperhatikan satu jemaat ini. Karena memang dia butuh. Jemaat itu butuh diperhatikan. Biarkan itu. Tuhan sedang bekerja. Kita sebagai jemaat nggak perlu kita ini iri-irian membanding-bandingkan. Enggak. Lalu kita bilang begini, gembala saya sudah berubah sejak jemaat itu datang. Enggak. Ya, enggak. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah janda-janda miskin. Di situ harus dengan konteks janda yang tua dan miskin. Bukan janda muda, ya. Janda muda itu bisa masih bekerja. Betul diperhatikan, tetapi kan pada konteksnya. Itu firman Tuhan tertulis. Ya, dia ditinggalkan suaminya. Statusnya misalnya belum bercerai tapi ditinggalkan suaminya. Menghidupi anak-anaknya. Dia seorang ya mungkin bukan janda lah, tapi seorang istri namun ditinggalkan suaminya yang tidak bertanggung jawab. Lah, gereja harus perhatiin Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya apa? Ada keseimbangan. Nah, di sini kita jemaat tidak boleh iri, apalagi anak-anak muda. Ya. Nanti misalnya ada jemaat kita yang datang, dia janda, miskin, dia tidak punya apa-apa, datang ke LCC. Lalu saya dan Pastor Eni memperhatikan kehidupan beliau ini. Misalnya suatu saat datang, ya kan? Ya kita perhatiin, beras kita kasih, apalagi ya disediakan semuanya. Ya, karena dia memang perlu di situ. Lalu kita iri-irian, enggak boleh begitu. Amin. Saya yakin dan percaya ya Anda pasti bisa untuk lebih dewasa. Amin. Ya. Kalau gereja ini sudah mapan ya, sudah nanti banyak persediaan, malah bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak untuk kuliah, untuk sekolah. Why not? Amin. Mengapa tidak? Ya, kita ini yang mampu dibiayai orang tua sekolah, jangan irian. Nggak boleh. Amin. Ya, karena mereka memang perlu dibiayai sekolah, mereka nggak punya biaya. Dari kampung, dari kampung sano, yo. Mereka ini tidak punya uang untuk bayar sekolah. Misalnya, ini kok jadi orang Padang jadinya. Kayaknya saya rindu makan nasi Padang kayaknya ya. Nanti kita buka puasa pakai nasi Padang kayaknya ini ya. Yo. Dionyo ndak punya uang. Ya, untuk bayar sekolah misalnya ya. Lah kita gereja diberkati nih. Gereja ceritanya diberkati ceritanya. Amin ya, amin.
Bisa untuk membiayai dia sekolah, memberikan beasiswa. Kenapa tidak? Amin. Kita harus menolong. Nah, kita umat Tuhan tidak boleh iri-irian supaya tidak terjadi perpecahan. Itu iri, dosa iri itu bahaya loh. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, nanti siang ya kita akan lanjutkan ini. Kita akan doa nanti siang jam 11.30 ya. Dengan ini ya di kitab Yudas ini. Ini seru kitab Yudas ini karena kitab Yudas ini ya hamba Tuhan yang bernama Yudas ini juga menghadapi guru-guru palsu yang ingin memecah belah jemaat pada waktu itu. Namun dia memperingatkan mereka dengan mengirimkan surat dan mengirimkan utusan demi utusan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ya kita harus sadari, pertama kita ini hidup di akhir zaman. Kasih semakin dingin. Oleh sebab itu kita harus terus membangun diri kita di atas iman yang kuat. Jangan sampai kita kendor di dalam doa-doa kita. Amin. Ya. Terus hidup di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dan bangun iman kita, bangun diri kita melalui komunitas ini. Jangan tinggalkan komunitas ini. Supaya Anda menjadi pribadi yang hidup di mata Tuhan. Ya. Haleluya. Ayo kita berdoa sama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami menyadari bahwa hidup ini, kami hidup di akhir zaman. Dan begitu banyak Tuhan, godaan demi godaan setiap hari. Tapi kami memenang bersama dengan Tuhan. Kami memenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Shandara bayara lalalabo. Iyara lalalaba. Iyara lalalaba shandara bayara lalalaba. Iyara lalalabo. Iyara lalaba yara lalaba yara lalaba. Iyara lalaba yara lalaba yara lalaba. Haleluya, haleluya. Kami mau terus menantikan Engkau Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita tundukkan kepala kita pejamkan mata kita. Kita renungkan firman Tuhan. Antara firman Tuhan ini dengan lagu Janjimu seperti fajar, ingatlah baik-baik. Tidak peduli sebesar apapun persoalan dan tantangan yang kita hadapi. Yang penting sikap hati kita, respon kita benar. Dan jangan pernah berpikir bahwa ketika kita berespon benar, Tuhan gak catat, Tuhan gak tahu. No, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Sekalipun kecil di dalam hidup kita, Dia Tuhan yang sanggup membalaskan setiap perbuatan-perbuatan baik kita, perbuatan-perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kasih-Nya begitu besar buat Anda dan saya. Ketika engkau melangkah pagi hari ini, ayo sadari bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia menerima kita. Dia sangat sayang sama engkau. Terima kasih Tuhan.
Engkau baik buat kami. Oh haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan beri pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Urapi anak-anak-Mu, sertai mereka, kuatkan hati mereka, biar setiap kami terus berdoa di dalam roh. Oh terima kasih Tuhan. Setiap roh pemecah belah, mari sama-sama katakan, setiap roh pemecah belah, setiap roh jahat yang ingin mengambil kesempatan, kami patahkan, kami hancurkan dari gereja kami, dari pelayanan ini, dari komunitas ini. Keluar dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau membebaskan persekutuan ini dengan darah-Mu yang hidup. Kami mengucap syukur Bapa, ini doa kami. Sebentar kami akan berdoa syafaat. Tuhan berkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, pastor minta untuk Jacob berdoa syafaat. Yuk, silahkan. Haleluya. Thank you Lord. Bisa di-unmute? Ya, silakan. Bapak, terima kasih Bapak atas berkat rahmat-Mu pagi ini kami dapat beribadah, berkumpul lagi lewat Zoom ini. Bapak, kami membawa bangsa kami Bapak ke hadapan-Mu pagi hari ini. Engkau urapi bangsa kami, yang bertutup bungkus bangsa kami jauh daripada yang jahat Bapak. Kami juga berdoa Bapak bagi bangsa kami dari tingkat atasnya Bapak, yang bawahnya. Engkau berkati mereka Bapa, Engkau tutup bungkus mereka Bapa, berikan mereka hikmat, kepikiran, kebijaksanaan Bapa, agar mereka dapat memimpin bangsa kami ini dengan benar, dengan apa yang Engkau kehendaki Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Engkau tutup bungkus mereka, urapi mereka Bapa, jauhkan mereka daripada yang jahat Bapa. Kami juga berdoa Bapa bagi gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Biarlah gereja-gereja-Mu mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Biarlah gereja-gereja-Mu bisa memuji, memuliakan nama Tuhan lebih-lebih lagi. Bapak, kami juga berdoa Bapak bagi para pelayanan-Mu Bapak, bagi para hamba-hamba-Mu, Engkau berkati mereka, tutup bungkus mereka, jauhkan mereka daripada yang jahat Bapak. Berikan mereka anggur baru setiap hari Bapak. Bapak, kami juga berdoa pagi hari ini bagi gereja kami LCC Bapak. Engkau berkati gereja kami, tutup bungkus gereja kami, berkati pembangunannya Bapak. Berkati dana-dananya Bapak, biarlah gereja kami dapat lebih-lebih lagi Bapak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa saat ini bagi mereka yang sakit Bapak, mereka yang lemah, Engkau kuatkan mereka Bapak. Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak bagi mereka yang mengalami peperangan Bapak, mengalami konflik, Engkau
Engkau pulihkan mereka, Bapa. Kami percaya, Bapa, hanya daripadamu lah jalan yang terbaik. Terima kasih, Yesus. Pagi hari ini kami bisa berdoa mengucap syukur hanya kepadamu. Dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu zaman dahulu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Jacob. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita nanti jam 11.30 kita akan doa lagi. Namun sesuai kesepakatan untuk komsel online kita tiadakan dulu sampai selesai doa puasa 40 hari ya. Karena kan 11.30 nanti doa. Nanti kalau kita jam 1 komsel lagi kayaknya terlalu padat ya. Oke, jadi kita gabungin aja di doa itu. Dan malam nanti ada latihan musik untuk para pelayan pemusik ya. Nanti akan diumumkan siapa-siapa yang akan melayani. Seperti itu dulu Bapak Saudara, besok kita akan ibadah hari Minggu. Ya, mari hadir secara onsite, kita akan belajar tema di bulan suci ini. Tema di bulan Februari ini adalah kita mencintai gereja kita kenal gereja kita seperti apa, gereja kita, bagaimana gereja kita, ya. Kita kenal gereja kita, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tema kita di bulan ini ya, kita mau berbicara tentang my church. I love my church ya. Love your church. Kita harus kenal dan kita harus tahu gereja kita ini seperti apa, bahkan ke depannya seperti apa, seperti itu. Itu harus disampaikan, apalagi di awal-awal tahun sangat baik, ya, karena supaya kita betul-betul tahu gereja kita ini mau kemana, ya kan? Oke, seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas hal ini selama 1 bulan ini, dan nanti juga ada apa namanya, di minggu kedua kita akan dilayani oleh Pastor David dari Pontianak. Ya, itu dulu adik rohani saya juga, anak gembalanya di sana, dan dia secara online melayani kita, tapi minggu kedua ya. Oke, itu saja. Semangat pagi hari ini, semangat berpuasa ya. Jangan lupakan Tuhan, terus andalkan Tuhan. Tadi malam ya komselnya luar biasa sekali ya. Mungkin ini Pak Yes belum bergabung tepar ini kayaknya dia ya. Ya, cuci piring segala macam beres-beres ya. Iya, luar biasa ya tadi malam ya, luar biasa sekali urapannya mengalir. Ya, ada altar call Bapak Ibu sudah. Tiba-tiba urapan Allah mengalir gitu aja ya. Wah, luar biasa sekali. Oke, kita akhiri yuk. Tuhan berkati. Selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom, shalom Pastor Alfa, Pastor Eni, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Mbak Elena. Shalom Ya, semuanya. Bu Tuhan Kartini, Yesus memberkati. Tuhan Selamat berkati. menjalankan ibadah puasa. Bu Suri, selamat pagi. Semangat Bu Saina. Bu Saina. Masih di Jakarta ya, Bu? Masih, Pastor. Ya, tetap semangat, Bu. Jaga kesehatan. Ya, Pastor. Ya, terima kasih untuk semua doanya. Ya, doa kami menyertai, Bu. Bu Suri, Bu Kambang, Pak Bu Robi, Kambang mana nih, Bu Kambang? Bibi. Selamat Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Bu Mina, Tuhan Yesus memberkati. Oh, semua anak-anak muda, Pak Robi, Tuhan berkati semuanya ya. Oke, bye-bye. God bless you. God bless you, Pastor. Yo.